Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wahyu Wijayanti. Saya mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan NIM 30401800035. Video ini sebagai tugas mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan dan Dakwah yang diampu oleh Bapak Muhammad Faisal Zulzamrudi, STMIT, PhD. Tugas ini yaitu mereview jurnal yang berkaitan dengan komunikasi berwirausaha. Selanjutnya saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review. Identitas jurnal yang saya pilih yaitu berjudul Metode Komunikasi Persuasif untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Masyarakat di Desa Kesiman, Kertalangu pada masa pandemi COVID-19. Jurnal ini saya dapatkan dari Community Service Journal of Linguistics. Volume dan halamannya yaitu volume 1, nomor 1 Agustus 2020, halaman 1 sampai 8, tahun 2020. Penulis oleh Dewa Ayu Kadek Klaria dan Niketut Saryani. Reviewer yaitu saya sendiri, Aprilia Wahyu Wijayanti, dengan NIM 30401800035. Tanggal penerbitannya yaitu Agustus 2020. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Pada saat masa pandemi COVID-19, hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami dampak negatif dari wabah yang berkepanjangan ini. Dan tentu saja sangat berpengaruh terhadap mentalitas masyarakat, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Hal tersebut juga dialami oleh masyarakat di Desa Kesiman, Kertalangu, sehingga metode komunikasi persuasif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam berwirausaha. Dari latar belakang penelitian tersebut, tujuan penelitiannya yaitu, tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui metode komunikasi persuasif yang tepat digunakan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam berwirausaha dan faktor yang menghambat penyampaian pesan melalui metode komunikasi persuasif itu sendiri. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian pada jurnal ini yaitu masyarakat di Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali, Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode atau teknik purposing sampling, di mana para peneliti menentukan ciri-ciri khusus untuk yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode dan teori analisis komunikasi persuasif yaitu metode deskriptif, kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Keraf 2010 tentang macam-macam teknik persuasif dan teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Sherle 1969. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu komunikasi persuasif merupakan proses pertukaran makna yang memiliki sifat atau tujuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi lawan bicaranya. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dari komunikasi persuasif. Hal tersebut adalah komunikator, pesan, dan media yang digunakan. Komunikator merupakan pemberi pesan sehingga perlu diperhatikan pemilihan orang yang akan menjadi komunikator sehingga pesan atau ajakan yang ditujukan dapat tersampaikan oleh komunikan. Sehingga komunikan itu bisa paham apa yang disampaikan, apa pesan yang disampaikan oleh komunikator, begitu. Selanjutnya yaitu pesan. Pesan merupakan apa yang ingin disampaikan kepada lawan bicara atau komunikan. Media merupakan media atau alat yang dapat digunakan oleh komunikator dalam penyampaian pesan. Jadi di sini komunikator menggunakan alat supaya si komunikan ini dapat mengetahui, dapat tahu pesan apa yang disampaikan oleh komunikator sendiri.
Dalam metode komunikasi persuasif untuk meningkatkan motivasi berwirausaha warga Desa Kesiman Kertalangu pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dalam 5 bentuk tindak tutur, yaitu yang pertama komunikasi persuasif dalam tindak tutur asertif, komunikasi persuasif dalam tindak tutur direktif, komunikasi persuasif dalam tindak tutur komisif, komunikasi persuasif dalam tindak tutur ekspresif, dan komunikasi persuasif dalam tindak tutur deklaratif. Adapun teknik persuasif dapat dibagi menjadi 5 kategori sesuai yang dikemukakan oleh Keraf dalam Effendi, yang terdiri dari teknik asosiasi, teknik ganjaran, teknik integrasi, teknik red herring, dan teknik tataan. Selanjutnya yaitu komunikasi persuasif dalam tindak tutur asertif. Komunikasi persuasif dalam tindak tutur asertif sendiri yaitu tindak tutur yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk pernyataan, pemberitahuan, saran, pujian, keluhan, tuntutan, maupun laporan. Pernyataan merupakan salah satu bentuk tindak tutur asertif. Dalam komunikasi persuasif yang terjadi antara komunikasi dan komunikator, juga disisipkan oleh komunikator ajakan untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan atau kendala yang dihadapi warga dalam memulai bisnis atau berwirausaha di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu ada komunikasi persuasif dalam tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah sebuah pola tuturan yang dapat menimbulkan tindakan timbal balik dari lawan bicara, misalnya dalam bentuk peminatan, permohonan, saran, anjuran, dan nasihat. Ajakan dalam bentuk permintaan dan kesediaan warga desa untuk hadir memperoleh tanggapan positif, sehingga bentuk komunikasi persuasif tersebut dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan efektif. Motivasi yang diberikan dengan menjanjikan pelatihan juga mampu membangun keinginan warga untuk mencoba menjalankan bisnis berupa usaha jajanan pasar dan donat mini. Selanjutnya yaitu ada komunikasi persuasif dalam tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif merupakan interpretasi dari beberapa bentuk percakapan atau tuturan yang mana pembicara terfokus pada tindakan yang akan datang. Misalnya berjanji, menawarkan sesuatu, atau bersumpah. Tawaran dan janji yang diberikan merupakan teknik persuasif dalam bentuk tindak tutur komisif, sehingga dari janji yang diberikan yang bersifat bantuan dari komunikan dapat tetap mempertahankan motivasi berwirausaha warga di Desa Kesiman Kertalangu meskipun dengan bentuk usaha lainnya. Selanjutnya yaitu komunikasi persuasif dalam tindak tutur ekspresif. Nah, ini yaitu sesuai dengan namanya, maka tindak tutur ekspresif merupakan bentuk dari luapan perasaan pembicara. Hal yang biasanya melibatkan tindak tutur komisif adalah dapat dalam berbagai bentuk ucapan, misalnya ucapan terima kasih, permohonan maaf, memuji, mengucapkan selamat, dan sebagainya. Komunikasi persuasif dalam tindak tutur ekspresif ini mengedepankan pujian dan ucapan terima kasih, sehingga dengan awal permulaan yang baik, maka para warga akan semakin menunjukkan minatnya terhadap topik atau pesan yang akan disampaikan. Begitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada komunikasi persuasif dalam tindak tutur deklaratif. Nah, tindak tutur deklaratif merupakan tuturan dalam bentuk pernyataan yang biasanya terdapat dalam bentuk kegiatan. Contohnya membaptis, memvonis, menentukan sesuatu, dan sebagainya. Melalui penjelasan atau deklarasi komunikator terkait waktu pelatihan yang telah direncanakan sejak awal, otomatis mampu menggiring minat warga Desa Kesiman Kertalangu untuk mengikuti pelatihan yang telah disiapkan secara matang. Dari minat tersebut, pada akhirnya akan memunculkan tindakan, yaitu berupa kehadiran warga desa pada saat pelatihan. Hal tersebut
Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dalam bentuk tindak tutur deklaratif mampu memotivasi warga sehingga menghasilkan sebuah perilaku, yaitu hadirnya warga desa dalam pelatihan yang dijanjikan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kendala metode komunikasi persuasif untuk meningkatkan motivasi berwirausaha. Yang pertama yaitu kurangnya persiapan yang kurang matang. Yang kedua yaitu perbedaan status sosial dari para pedagang dan mahasiswa sebagai komunikator dan pedagang sebagai komunikan. Yang ketiga yaitu ada perbedaan kepentingan. Yang keempat ada prasangka negatif. Selanjutnya yaitu kelebihan serta kelemahan jurnal yang saya pilih ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama identitas jurnal jelas, sehingga memudahkan para pembaca jurnal memahami keseluruhan isi dari jurnal tersebut. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami dan informatif. Yang ketiga, dasar teorinya tepat. Yang keempat, menggunakan banyak bentuk tindak tutur, sehingga memudahkan para pembaca mengetahui apa saja tindak tutur yang digunakan oleh peneliti. Yang kelima yaitu pembahasan sudah sangat jelas serta memberikan contoh. Untuk kelemahannya ada beberapa materi yang bisa disempurnakan, yakni yang pertama bab pendahuluan, detail gambaran dari objek yang diteliti, yakni kelompok orang yaitu masyarakat di desa Kertalangu, Denpasar, Bali. Seharusnya ada gambaran data existingnya dari objek yang diteliti, seperti contohnya keadaan wirausaha mereka di bidang pariwisata setelah terjadinya pandemi COVID-19, sehingga akan bisa disimpulkan apakah menjadi pantas solusi hasil dari penelitian ini akan diterapkan kepada daerah tersebut, begitu. Jadi peneliti di sini bisa mencantumkan keadaan terakhir pandemi COVID ini berdampak pada wirausaha mereka, begitu. Selanjutnya yang kedua ada bab hasil dan pembahasan. Untuk gambar, seharusnya setiap gambar memiliki keterangan masing-masing, bukan beberapa gambar keterangannya hanya satu. Jadi pada jurnal ini itu misalnya 3 gambar tapi cuma ada satu keterangan. Yang saya tahu kalau terdapat gambar itu satu gambar satu keterangan, begitu. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jurnal dengan judul Metode Komunikasi Persuasif untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Masyarakat di Desa Kesiman, Kertalangu pada masa pandemi COVID-19 ini sudah merupakan jurnal yang baik. Jurnal ini sudah sesuai dengan kriteria jurnal pada umumnya. Hanya saja objek penelitiannya kurang jelas dalam penjelasan dampak yang mereka alami karena adanya COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang pantas dan tidak sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.